Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran pada mata kuliah studi materi Al-Quran dan Hadis di MTS dan MA. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 atas nama Ahmad Mihdad Mahdavikia, Umi Rashidah dan juga Umi Wafi Azizah akan mempresentasikan makalah kami yang bertema yaitu strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Ya, untuk pertama kali kita akan bahas tentang pengertian strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi, strategi itu apa sih? Ya, strategi itu merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Nah, strategi itu mencakup tujuan kegiatan, kemudian siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu yang dimaksud dengan pembelajaran itu apa? Jadi pembelajaran itu merupakan suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan, yaitu belajar dan mengajar yang searah, yakni diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi. Jadi bisa diartikan bahasanya strategi pembelajaran itu merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan kependidikan. Lalu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu apa? Yaitu strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu merupakan serangkaian rencana pembelajaran yang dipersiapkan guru dalam membimbing dan melatih anak untuk membaca Al-Quran dan Hadis dengan baik, secara efektif dan efisien, di mana hal tersebut itu membutuhkan waktu yang lama dan melalui proses yang berulang-ulang. Nah, untuk yang kedua yaitu cara memilih strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam pemilihan strategi belajar mengajar itu pada dasarnya merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipahami oleh setiap guru. Mengingat proses belajar mengajar itu merupakan proses komunikasi multi arah antar siswa, guru, dan juga lingkungan belajar. Nah, pada jenis materi Al-Quran dan Hadis, karena pada materi Al-Quran dan Hadis ini merupakan materi yang memiliki ranah afektif yang lebih dominan ya, sehingga ketika pengajaran materi ini tanpa menyentuh ranah afektif dapat dipastikan tujuan pembelajaran itu tidak dapat dicapai dengan optimal. Nah, dalam hal ini terdapat berbagai metode dan juga teknik pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Namun tidak semuanya itu sama efektifnya mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu dibutuhkan aktivitas seorang guru dalam memilih suatu strategi. Nah, dalam pemilihan strategi ini pada umumnya itu bertolak dari 3 hal. Yang pertama yaitu karena bertolak pada rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu pada analisis kebutuhan dan juga karakteristik dari peserta didik yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu jenis materi pembelajaran yang akan dikomunikasikan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam strategi. Jadi banyak ya jenis-jenis strategi pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini kita dapat menerapkan beberapa strategi. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, dan juga strategi pembelajaran mandiri. Untuk yang pertama, yaitu strategi pembelajaran langsung. Jadi strategi pembelajaran langsung itu merupakan strategi yang menempatkan guru itu sebagai sumber belajar. Jadi guru itulah yang menjadi sumber belajar atau yang aktif itu seorang gurunya. Dan cukup efektif bila digunakan untuk menyampaikan informasi dan membentuk keterampilan secara langkah demi langkah. Nah, adapun ciri-ciri dari strategi pembelajaran langsung yaitu antara lain yang pertama, adanya tujuan pembelajaran.
Kemudian yang kedua yaitu sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pembelajaran. Nah, contoh dari strategi pembelajaran langsung pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis ya. Ini contohnya seorang guru yang menerangkan mengenai kandungan dan makhorijul huruf dalam surat Al-Alaq. Ya, menerangkannya sebatas siswa menyimak buku LKS dan guru itu juga membaca dari buku pegangan yang ada. Nah, dari hal ini kan menjadikan seorang guru itu dengan hanya secara verbal dan praktek dari satu pihak, yaitu dari guru saja, sehingga siswa atau peserta didik itu kurang dapat memahaminya. Untuk jenis strategi pembelajaran yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Jadi strategi pembelajaran tidak langsung ini berpusat pada peserta didik. Kalau yang langsung tadi kan berpusat pada guru, kalau yang tidak langsung ini berpusat pada peserta didik, yaitu di mana peserta didik itu aktif membangun pengetahuan dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Nah, strategi ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam mengamati, menyelidiki, membuat penjelasan berdasarkan data, membuat hipotesis, dan sebagainya. Nah, untuk karakteristik dari strategi pembelajaran tidak langsung yaitu yang pertama, pembelajaran tidak langsung itu memperhatikan keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, kemudian penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Untuk yang kedua, yaitu peran guru itu beralih dari pencerah menjadi fasilitator, pendukung, dan juga sumber personal. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat, dan jika memungkinkan memberi umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry atau strategi pembelajaran tidak langsung. Kemudian yang keempat yaitu strategi pembelajaran tidak langsung ini menyarankan penggunaan bahan cetak, mencetak, dan sumber manusia. Nah, untuk contoh dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis dalam menggunakan strategi pembelajaran tidak langsung yaitu contohnya seperti ada seorang guru itu memberikan materi surat Al-Fatihah dan membentuk muridnya menjadi beberapa kelompok dengan pembagian surat yang sama, dan siswa itu disuruh untuk mencari tanda baca yang terdapat dalam surat Al-Fatihah dan mencari isi kandungan surat. Nah, setelah siswa menemukannya, mereka saling mempresentasikan atau mendemonstrasikan apa yang mereka peroleh selama diskusi berlangsung. Nah, hal ini menjadikan sejauh mana peserta didik itu bisa meneliti secara seksama atas permasalahan berupa mencari kandungan dan tanda baca dalam surat Al-Fatihah. Untuk jenis yang ketiga dari strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran interaktif. Jadi strategi pembelajaran interaktif yaitu suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi yang edukatif, yang interaktif antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Nah, karakteristik dari strategi pembelajaran interaktif yaitu antara lain yang pertama yaitu adanya variasi kegiatan klasikal, kemudian kelompok dan juga perseorangan. Lalu yang kedua yaitu keterlibatan mental, pikiran atau perasaan siswa tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas yang demokratis. Yang keempat yaitu menerapkan pola komunikasi banyak arah. Dan untuk karakteristik yang terakhir yaitu suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang, dan tetap terkendali oleh tujuan. Nah, contoh dari strategi pembelajaran interaktif dalam penerapan materi Al-Quran dan Hadis yaitu
Contoh ketika guru itu menerangkan tentang larangan berzina. Nah, dalam hal ini guru itu tidak hanya menerangkan kandungan hadis, tetapi setiap siswa itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, berekspresi, melakukan tanya jawab kepada peserta didik, sekaligus bentuk kontrol secara tidak langsung. Nah, sehingga terpacu untuk tidak menimbulkan suasana monoton dan menghilangkan stigma berdongeng. Untuk jenis strategi pembelajaran yang terakhir yaitu strategi pembelajaran mandiri. Jadi strategi pembelajaran mandiri yaitu suatu proses belajar yang mengajak siswa melakukan tindakan mandiri yang melibatkan terkadang itu satu orang dan biasanya itu satu kelompok. Nah, strategi pembelajaran mandiri ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pada pengajaran klasikal, terutama dengan maksud memberi kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kecepatan masing-masing, atau bisa dikatakan memaksa siswa untuk belajar lebih aktif. Nah, contoh penerapan strategi pembelajaran mandiri dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis yaitu contohnya membiarkan siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat, berimajinasi serta berpikir secara luas dalam menghadapi sebuah persoalan. Misalnya, untuk menemukan bentuk-bentuk perilaku yang dapat dilakukan dalam menghindari zina. Nah, sebagai bentuk mencari kandungan dari isi hadis larangan berzina dan memberikan secara garis besar inti dari permasalahan itu. Yaitu tadi semuanya yaitu penjelasan dari materi strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Ya, kami dari kelompok 1, apabila banyak kurangnya dari kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.